terjadi kebakaran di salah satu gudang penyimpanan bahan kimia di pelabuhan X. Kebakaran tersebut berpotensi menyebar ke kapal-kapal yang berlabuh dan mengancam keselamatan pekerja serta lingkungan. Ini adalah contoh kasus. Nah, lalu bagaimana nih cara langkah-langkah tanggap darurat yang tepat? Oke, kita simak satu-satu ya. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi risiko. Tim tanggap darurat segera mengidentifikasi sumber kebakaran dan bahan kimia yang terlibat. Yang kedua, kita melakukan aktivasi prosedur darurat. Bagaimana caranya? Prosedur darurat kebakaran diaktifkan, termasuk evakuasi pekerja dan isolasi area. Yang ketiga, tim tanggap darurat bekerja sama dengan pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan mencegah penyebaran. Yang keempat, petugas medis tim tanggap darurat memberikan pertolongan pertama kepada korban yang terluka sebelum dibawa ke rumah sakit. Yang kelima, petugas komunikasi menginformasikan situasi kepada semua pihak terkait, termasuk operator kapal dan otoritas pelabuhan. 6. Tim lingkungan memantau dampak kebakaran terhadap lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pencemaran. Yang ketujuh, setelah situasi terkendali, tim melakukan evaluasi dan membuat laporan lengkap untuk perbaikan prosedur di masa depan. Mengapa saya sampaikan hal ini? Karena ini sangat penting. Karena untuk membangun tim tanggap darurat yang solid di pelabuhan memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan intensif, dan koordinasi yang baik. Langkah-langkah untuk membangun tim tanggap darurat yang solid itu pertama adalah lakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya di pelabuhan seperti kebakaran, tumpahan bahan kimia, kecelakaan kapal, atau bencana alam. Kemudian buat peta risiko yang menunjukkan area-area kritis di pelabuhan yang memerlukan perhatian khusus. Maka hal ini wajib dilakukan pelaksanaan safety patrol di tempat-tempat kritis tersebut. Yang kedua, pilih anggota tim berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan fisik yang relevan. Pastikan mereka itu memiliki pengetahuan dasar tentang keselamatan dan prosedur darurat. Pastikan tim terdiri dari berbagai keahlian seperti pemadam kebakaran, medis, logistik, dan komunikasi. Yang ketiga, tentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim seperti koordinator, petugas medis, petugas komunikasi, dan petugas logistik. Tetapkan juga rantai komando komunikasi yang jelas untuk memastikan keputusan dapat diambil dengan cepat dan efektif. Buat prosedur standar untuk berbagai skenario darurat seperti kebakaran, tumpahan bahan kimia, atau evakuasi. Tetapkan protokol komunikasi yang jelas, termasuk saluran komunikasi dan frekuensi radio bahkan yang akan digunakan. Kemudian yang jelas, berikan pelatihan dasar kepada semua anggota tim, termasuk penggunaan alat pelindung diri, APD, teknik pemadam kebakaran, dan pertolongan pertama. Kemudian rajin-rajinlah melakukan simulasi darurat secara berkala untuk melatih respons tim terhadap berbagai skenario. Evaluasi kinerja tim dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian sediakan peralatan dan sumber daya yang memadai. Pastikan tim memiliki akses ke peralatan darurat yang memadai seperti pemadam kebakaran, peralatan medis, dan alat komunikasi. Sediakan kendaraan darurat yang siap digunakan kapan aja seperti mobil, pemadam kebakaran, dan ambulans. Yang tidak kalah penting adalah bangun hubungan yang baik dengan pihak berwenang setempat seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, dan polisi. Pastikan ada koordinasi yang baik dengan kapal-kapal yang berlabuh dan operator pelabuhan lainnya. Yang selanjutnya adalah melakukan audit keselamatan secara rutin dan mengumpulkan umpan balik dari anggota tim dan pihak terkait untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kepemimpinan yang mendukung ini sangat penting, yaitu pastikan manajemen puncak menunjukkan komitmen kuat terhadap K3 dan tanggap darurat. Kemudian jangan lupa melakukan reward and recognition. Berikan penghargaan kepada anggota tim yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam latihan atau situasi darurat nyata. Kemudian jangan lupa catat insiden. Sistem pelaporan dan dokumentasi wajib rapi untuk setiap insiden dan latihan darurat. Kemudian jangan lupa menganalisis akar penyebab masalah untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa.
Dan yang terakhir adalah buat laporan berkala tentang kinerja tim tanggap darurat untuk ditinjau oleh manajemen perusahaan. Demikian.